Assalamualaikum Bu Rus. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat nih Bu. Oke. Untuk pertemuan hari ini, mungkinkah ada tujuan dari pertemuan hari ini, Ibu? Iya. Untuk pertemuan kali ini saya punya tujuan ingin sharing dengan Ibu mengenai masalah saya, yaitu saya ingin sekali menanamkan disiplin kepada murid saya, di mana saya saat ini menemukan masalah ya tentang anak didik saya yang sering sekali tidak mengerjakan PR dengan alasan lupa. Begitu Ibu. Oh, baik. Jadi Ibu punya permasalahan dengan peserta didik Ibu yang jarang mengerjakan tugas PR nggih, Bu nggih. Nah, untuk definisi tujuan akhirnya, bolehkah saya mengetahui untuk pertemuan kali ini, Ibu? Iya. Saya ingin murid saya itu tidak ada lagi alasan untuk tidak mengerjakan PR seperti itu. Itu juga Baik. Baik, Ibu. Kemudian, apakah ukuran keberhasilan pertemuan hari ini, Bu? Iya. Untuk pertemuan hari ini saya ingin ada solusi dari saya bagaimana murid saya itu bisa tepat waktu mengerjakan PR seperti itu. Oh, baik. Pada kesempatan kali ini, kalau boleh pertama kali, mudah-mudahan di pertemuan kali ini nanti dapat menemukan solusinya nggih, Bu nggih? Oke. Jadi permasalahannya seperti apa yang tadi Ibu bicarakan. Nah, untuk lebih jelasnya bisa diceritakan lebih detail, Ibu, bagaimana sih peserta didik Ibu yang tadi tidak mengerjakan PR? Ya, begini Ibu. Saya sering sekali menemukan hal seperti ini ketika saya memberikan tugas PR ya, seperti itu. Di hari berikutnya saya menanyakan tugasnya, anak tersebut tidak mengerjakan tugas. Saya tanya kenapa alasannya, kenapa lupa gitu ya. Loh, kok lupanya setiap hari gimana ini gitu ya. Terus dia menjawab ya, saya tanyakan selanjutnya, kegiatan kamu apa setelah pulang sekolah? Saya pulang sekolah ngaji Bu Guru sampai sore gitu ya. Iya. Terus kesempatan untuk belajarnya kapan? Saya bilang seperti itu. Paling setelah Ba'da Isya gitu ya. Harusnya itu digunakan untuk mengerjakan PR. Iya Bu, tapi saya seringnya main, biasanya habis sholat Isya dengan teman-teman pulang dari masjid, saya sering main. Terus orang tua kamu bagaimana? Orang tua saya membiarkan kalau saya main. Lah, pulang mainnya jam berapa? Ya sekitar jam 8 lebih, terus setelah itu saya capek, terus tidur. Pagi harinya baru saya menjadwal, sehingga PR yang untuk hari esoknya saya tidak mengerjakan, seperti itu. Dan itu sering sekali berulang, Bu. Jadi membuat saya itu marah akhirnya, kenapa alasan seperti itu terulang-ulang begitu. Baik, Ibu. Terus Ibu sudah mencari penyebabnya tadi nggih? Mungkin karena kurangnya perhatian dari orang tua. Terus kemudian hal-hal apa yang sudah Ibu lakukan? Setelah saya melihat itu berulang, kemudian saya sering menasehatinya ya dengan memberikan motivasi bahwa tugas seorang pelajar adalah belajar. Di antara seperti itu, kemudian memberikan motivasi supaya bisa membagi waktu, mengelola waktu antara belajar dan bermain. Kemudian saya juga berusaha untuk menghubungi orang tuanya dan juga mengingatkan kepada teman yang dekat rumahnya kalau ada PR diingatkan atau kalau bisa belajar bersama seperti itu. Itu bentuk yang saya lakukan, Ibu. Iya, baik. Terima kasih. Luar biasa apa yang sudah Ibu lakukan. Terus kemudian kalau boleh saya tahu
eee, saya beri, rentang nilai dari skala 1 sampai 10, kira-kira langkah-langkah Ibu tadi yang sudah dilaksanakan, itu sudah di skala berapa, Bu? Saya rasa sudah berada di skala 8 nih, saya sudah berusaha menasihati, berusaha untuk, berkolaborasi dengan keluarganya, orang tuanya, dan juga dengan temannya, seperti itu. Oh, baik. Berarti Ibu, sudah melaksanakan, apa, langkah-langkah yang tadi sehingga, pada, eee, bercerita ini dengan saya ingin mencapai, Yang skalanya yang lebih lebih, ya betul, yang betul, lebih. Oke. heeh, mudah-mudahan dengan nanti kita bercerita bersama-sama ini dapat menemukan solusinya sehingga mencapai tujuan yang ingin, Ibu harapkan. Terus kemudian Ibu Rus, Oke. kemungkinan apa atau peluang apa yang, Ibu laksanakan itu yang bisa mencapai tujuannya yang Ibu ambil, gitu, Bu? Peluang saya itu tetap memiliki semangat untuk bisa membimbing anak ya, karena saya juga mencintai pekerjaan saya sebagai guru. Saya membaca pulang bahwa saya tidak boleh menyerah, saya harus punya semangat untuk bisa menuntun anak-anak didik saya. Kemudian saya juga punya, apa namanya, harapan dengan bisa bekerja sama dengan orang tua ya, supaya bisa mendukung dan membimbing bersama saat belajar di rumah. Kemudian saya juga punya rekan sejawat yang mungkin bisa dijadikan sharing seperti itu saat menghadapi masalah tersebut. Itu peluang yang saya gunakan, Ibu. Oke, luar biasa, Bu, apa yang sudah Ibu rencanakan ini ya. Terus kemudian tentunya dalam melaksanakan peluangnya itu yang akan Ibu ambil dari dorongan dari orang tua, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, tentunya ada hambatan atau gangguan yang akan dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuannya itu. Terus bagaimana Ibu, hambatan itu berupa apa gitu, Bu? Kira-kira gitu. Iya. Hambatannya yang saya temukan ketika saya melihat itu ya memang, motivasi anak itu ya, Bu, ya, kadang naik turun seperti itu, yang jelas dari diri anak itu sendiri yang menurut saya menjadi hambatan, Kak, eee, dan orang tuanya juga nih, saya sudah memberikan pengertian, tapi kadang orang tuanya juga ada yang kerja di luar kota, ada yang tinggal dengan mbahnya, seperti itu. Jadi kadang saya ingin bekerja sama dengan orang tuanya, yang saya temukan di rumahnya bukan orang tuanya, kadang walinya seperti budenya, kemudian ataupun pamannya, ataupun mbahnya, seperti itu, yang menjadi hambatan saya seperti itu. Oke, baik Ibu. Nah, dari hambatan yang atau gangguan tadi yang Ibu dapatkan, kemudian apa solusinya, Bu? Solusinya saya tetap ingin ada kerjasama yang baik antara saya dan wali murid, meskipun ya wali muridnya bukan orang tuanya, saya tetap bisa berkomunikasi dengan baik karena mereka lah orang dewasa yang ada di rumahnya yang menurut saya bisa menuntun murid saya tersebut. Seperti itu. Baik Ibu. Kemudian rencana ke depannya bagaimana, Bu? Untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu harapkan dari murid Ibu yang tidak mengerjakan PR tadi? Rencana ke depannya saya berusaha untuk tetap menuntun anak didik saya supaya memiliki semangat dalam belajar. Kemudian saya juga berusaha untuk bisa mencari teman sebaya dengannya yang dekat dengan rumahnya untuk bisa bersama-sama belajar ketika ada tugas di sekolah. Kemudian saya berusaha untuk bekerja sama dengan walinya yang ada di rumah meskipun tidak ada orang tuanya, saya tetap bisa menghubunginya, bekerja sama dengannya, kemudian saya juga meminta bantuan kepada rekan guru ya, yang ada di sekolah yang mungkin kebetulan ada yang dekat juga ini yang gurunya dengan Ya. anak tersebut, sehingga tahulah latar belakang seperti itu, sehingga saya bisa jadi apa ya, jadi sharing-lah dengan teman saya tersebut. Itu langkah saya itu. Luar biasa rencana Burus ini untuk, mencapai tujuan dari, peserta didik tadi yang, Iya. apa, mengerjakan PR jarang sekali dikerjakan di rumah nggih. Terus kemudian, dari rencana-rencana tadi, adakah yang menjadi prioritas Ibu? Iya. Yang menjadi prioritas utama adalah saya tetap
memberikan nasihat tentunya ya, karena ini berhubungan sekali dengan pribadi anak tersebut. Jadi saya tetap memprioritaskan diri saya yang langsung terjun untuk bisa memberikan nasihat, memberikan motivasi kepada anak tersebut. Itu yang prioritas saya, karena untuk wali karena orang tuanya tidak ada di rumah, jadi tetap saya yang harus lebih banyak berperan di dalam mendampingi anak tersebut. Baik, dari rencana tadi Ibu ada apa, sekarang strateginya apa, Bu? Strateginya? Untuk strateginya yang saya lakukan, ya tetap saya mendampingi anak tersebut ya, kemudian saya meminta bantuan kepada temannya yang dekat di rumahnya ketika ada PR untuk saling mengingatkan, boleh untuk bekerja sama saat mengerjakan PR, kemudian yang bekerja sama dengan walinya seperti itu. Meminta bantuan rekan guru saya juga untuk apa namanya, bisa menghubungi walinya, memberikan nasihat lah, selain diri saya juga guru yang lain supaya timbul suatu komunikasi yang baik dari sekolah, begitu. Oke, baik Ibu. Dari, berkomunikasi dengan orang tuanya, apakah ada jangka waktunya Ibu? Untuk jangka waktunya saya rasa secepatnya gitu, karena anak yang saya ini termasuk sudah kelas tinggi, jadi saya ingin secepatnya anak ini bisa berusaha mengubah sikap apa yang kemarin belum baik menjadi baik dalam kurun waktu saat ini juga saya ingin sekali sebenarnya bisa merubah anak tersebut meskipun ya perlu perlu proses seperti itu. Oh, baik Ibu, sangat bagus sekali rencana dari strategi yang jadi Iya, prioritas yang Ibu ceritakan tadi sangat luar biasa. Kemudian bagaimana caranya Bu untuk mengantisipasi apabila ada gangguan begitu Bu? iya. Oke. Nggih, untuk mengantisipasinya, saya terus terang meminta bantuan kepada teman rekan saya terutama yang dekat dengan rumahnya, karena saya juga banyak mendapatkan informasi dari teman saya tersebut, bagaimana latar belakang dia di keluarganya seperti apa, di lingkungannya seperti apa, sehingga saya bisa memberikan solusi yang terbaik untuk anak tersebut. Oh, baik. Ya, dari runtutan-runtutan yang akan Ibu rencanakan tadi, kemudian solusinya udah dan semuanya itu mudah-mudahan nggih, seterusnya akan secara konsisten nggih, Bu, nggih. Terus kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu laksanakan tadi? Komitmennya apa, Bu? Nggih. Komitmen saya tentunya ya saya akan sepenuhnya bertanggung jawab ya, melaksanakan tupoksi saya sebagai guru yaitu, menuntun anak didik saya dalam pembelajaran sehingga mereka bisalah menjadi anak-anak yang memiliki disiplin tinggi, ini yang saya inginkan terutama dan semangat yang tinggi untuk belajar, seperti itu. Baik Ibu, mudah-mudahan komitmen Ibu selalu, konsisten secara terus-menerus nggih, Bu, nggih. Baik, Nggih. terus kemudian untuk mendukung komitmen dari Ibu itu, siapa saja dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut, Bu? Dalam menjaga komitmen ini saya terus terang meminta dukungan dari dari walinya juga ya, supaya tetap, apa namanya, mendampingi anak dalam belajar di rumah, kemudian saya juga minta dukungan kepada pihak sekolah, jika ada masalah saya juga meminta bantuan rekan sejawat itu bisa menyelesaikan jika saya ada permasalahan dengan murid, seperti itu. Baik Bu, bagus bagus sekali Bu, jadi, Ibu dengan kolaborasi ya Bu ya, yang Oke, akan Ibu betul sekali. terapkan jadi ya. Nah kemudian tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Iya. Untuk tindak lanjutnya, saya tetap memberikan semangat kepada anak tersebut supaya memiliki semangat belajar yang tinggi, kemudian tetap, apa namanya, berkomunikasi dengan wali murid ya, kemudian meminta kerjasamanya pula dengan pihak sekolah yaitu rekan-rekan guru ya, ketika saya, menemukan masalah tersebut, saya meminta bantuan guru supaya bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Oh,
Baik sekali, Bu, terima kasih. Terus, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu berbincang-bincang, bercerita dengan saya, Bu? Iya. Alhamdulillah saya merasa lega. Tadi saya sempat punya saya marah yang sedikit berlebih ya ketika menghadapi anak tersebut. Ketika saya bercerita, saya merasa lega dan merasa ada solusi di balik masalah yang saya temukan tersebut. Baik, alhamdulillah apabila Ibu sudah menemukan solusinya, mudah-mudahan Ibu dapat melaksanakannya dan saya ingin mendengar kabar berikutnya, tentang masalah Ibu dari peserta didik tadi yang tidak mengerjakan PR nggih. Untuk itu apakah masih ada permasalahan lain yang mungkin Burus mau bercerita lagi? Alhamdulillah kiranya tidak, Ibu. Cukup. Nggih. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih nggih, Bu, nggih. Ya, sama-sama Ibu, saya juga akhirnya bisa menemukan solusi yang saya bisa lakukan terhadap masalah yang saya temukan. Iya. Baik, Ibu, lain waktu kita bersambung lagi percakapannya. Saya Oke Ibu, akhiri. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.